Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Kiki Rapi. Di video ini saya akan mereview unit terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Rise 1.0 yang turbo GR CVT one ton ya. Nah, karena untuk GR CVT ini ada dua jenis ya, ada yang one ton, ada yang two ton. Fiturnya apa saja yang menjadi kelebihannya? Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, untuk harganya sendiri, untuk OTR DKI ini masih mengacu ke bulan kemarin ya, bulan Mei 2021. Harganya Rp244.700.000. Tapi di bulan ini, di bulan Juni, ada kenaikan. Kisarannya mungkin nanti Anda bisa cek sendiri ya di website resminya Toyota. Untuk OTR sendiri, masing-masing daerah berbeda ya. Nah, untuk panjang keseluruhan, panjangnya 4, meter ya, kemudian untuk lebarnya 1,7 meter, kemudian tingginya 1,6 meter, dan jarak antar sumbu rodanya 2,5 meter. Nah, ini kalau dari tampilan depannya seperti ini ya. Tampilan depannya seperti ini. Ada tipe tertinggi ya dari ini, yaitu tipe GR TSS. Nanti akan kita review kalau unitnya sudah ada. Nah, kita mulai dari kap mesinnya ya. Dari kap mesinnya atau engine hoodnya seperti ini ya, ada lekukan ya, ciri khas mobil-mobil SUV ya, jadi terlihat kekar. Kemudian di bagian headlamp sudah full LED ya, multi reflektor. Kemudian untuk lampu sennya sequential ya, jadi bergerak. Nah, kemudian ada lampu di RL juga gitu ya. Kemudian sudah disematkan fitur auto cut off ya. Ketika mesin dimatikan, otomatis lampu headlamp ini akan ikut mati juga. Kemudian beralih ke bagian bawah. Bagian bawah ada lampu di RL ya. Dan untuk lampu fog lampnya masih bohlam ya di sini, belum LED. Kemudian di bagian bawahnya nih, bagian bumpernya sudah disematkan spoiler GR ya. Jadi terlihat lebih gagah. Ini kalau dari bagian samping ya, kalau terlihat dari bagian samping. Nah, kemudian di bagian atas di sini untuk listnya bukan list chrome ya, jadi piano black. Di bagian radiator grill di bagian atas. Kemudian untuk radiator grillnya seperti ini ya, desainnya trapezoidal. Terlihat gagah ya. Oke, kita cek langsung di bagian mesinnya. Nah, ini untuk bagian mesinnya ya. Untuk di bagian atas di sini sudah diberi perdam ya, tapi untuk kap mesinnya belum dicat seluruhnya ya. Masih terlihat belang di sini. Kemudian ini untuk bagian mesinnya. Nah, mesinnya seperti ini ya. Untuk profil mesinnya memakai 3 silinder ya, 12 valve ya, DOHC mesinnya, VVT-i, jadi kapasitas mesinnya 998 cc ya, atau 1000 cc kalau dibulatkan. Memakai teknologi turbocharger ya, jadi maksimal power yang bisa dihasilkan itu 98 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Dan untuk torsinya sendiri yang bisa dicapai di 14,3 kgm yang bisa dicapai di 2400 rpm sampai 4000 rpm. Nah, transmisinya CVT ya, dan berpenggerak roda depan. Nah, terlihat seperti ini. Lihat ya saluran turbonya di sini. Nah, ini jenis mesin turbo seperti ini ya. Oke, kita beralih ke bagian yang lain ya. Ini kalau terlihat dari samping ya. Untuk desain velgnya seperti ini ya, hitam.
piano black ya hitamnya. Kemudian untuk roda depan ini sudah disematkan cakram. Kemudian untuk teknologi pengeremannya sudah disematkan ABS. Kemudian ada fitur Hill Start Assist ya, jadi aman ketika berkendara di melewati tanjakan ya. Jadi tidak akan mundur ketika berhenti sejenak ya. Kemudian sudah ada fitur Vehicle Stability Control, jadi lebih aman ketika bermanuver di jalanan berkelok ya. Seperti ini desainnya. Nah, untuk profil bannya 205/60 dengan ring 17 ya. Memakai merek GT Radial. Nah, serinya ini ya, Campiro Ecotec. Material peleknya alloy ya di sini. Kemudian di bagian atasnya sudah ada overfender ya, jadi terlihat gagah ya di sini. Terlihat gagah khas kendaraan SUV ya. Kemudian di bagian bawahnya sudah ada spoiler atau side kit ya, seperti ini. GR ya, kemudian ada emblem GR juga, stiker GR di sini di bagian sampingnya ya. Jadi menambah kesan sportinya. Kemudian untuk spion two-tone ya, jadi sesuai warna body. Kemudian ada lampu sen juga di sini dan sudah retractable ataupun auto folding ya. Untuk handle pintu di sini sudah chrome ya dan sudah smart entry. Ini bagian atasnya. Sedangkan di bagian belakang, di roda bagian belakang ini belum disematkan cakram ya, jadi masih tromol. Oke. Nah, kemudian antenanya sudah Shark-Fin ya, seperti ini. Kemudian spoilernya sudah disematkan high mount stop lamp. Belum ada defogger di sini ya. Sudah ada wiper. Kemudian untuk profil headlamp di bagian belakang ini LED ya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur masih bohlam ya di sini. Tampilannya seperti ini. Kemudian ada di sini ada kamera parkir ya, dan sudah ada sensor parkir di bagian bawahnya. Kemudian ada banyak garnish ya, terlihat sporty di bagian belakangnya. Dan ini sudah disematkan spoiler ya di bagian bumper di bagian bawah. Nah, dan ada di sini reflektor ya. Ini emblem untuk GR Sportnya dan ini emblem untuk race ya. Dan emblem edisi 50 tahun Toyota. Kita cek untuk bagian bagasinya. Bagasinya sudah elektrik ya di sini. Jadi sudah tidak mekanikal lagi. Nah, ada tray, cuman sayangnya tidak seperti Agya ya. Kalau di Agya itu bahannya hard ya, tidak seperti ini. Nah, ini untuk ruang bagasinya ya, terlihat lega ya di sini. Konfigurasi untuk jok baris kedua ini 40-60 ya. Seperti ini. Nanti kita cek sudah rata lantai atau tidak. Nah, kemudian sudah ada pengait ya, di sini ada hook. Ya, di sebelah sini juga ada. Kemudian ini tempat penyimpanan ya di sebelah sini. Dan ada lampu kabin yang masih bohlam ya, belum LED. Kemudian di sini, nah, untuk ban cadangan velgnya sudah ban alloy juga ya, seperti ini tampilannya. Terlihat luas ya untuk bagasinya. Ternyata seperti ini ya. Untuk konfigurasinya tidak rata lantai ya. Jadi masih ada gundukan seperti ini.
Tapi pelipatannya cukup mudah di sini. Oke, kita cek bagian interiornya ya. Nah, ini untuk bagian interiornya ya. Dominasi berwarna hitam ya. Materialnya plastik untuk bagian atasnya, kemudian di bagian bawah juga plastik ya untuk trimnya. Tapi untuk armrestnya sudah dibalut dengan bahan soft touch ya, atau bahan kulit. Kemudian ini keren ini untuk handle pintunya ya, dibalut dengan warna silver. Kemudian ini untuk tombol spionnya, pengaturan spion ya, sudah elektrik, kemudian retractable dan auto folding ya. Kemudian untuk power window sudah auto up down ya, dan window lock. Kemudian ini untuk handle pintunya sudah chrome. Di bagian bawahnya seperti ini, ada 2 buah cup holder dan door pocket. Kemudian di bagian bawahnya ada speaker, dan di bagian atas ada tweeter. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk joknya sudah sangat sporty ya, dominan berwarna hitam, perpaduan antara kulit ya dengan bahan fabrik ya. Ini coraknya corak seperti ini. Untuk pengaturannya masih manual, reclining, sliding, dan high adjuster masih manual ya. Kemudian pembuka tutup bensin ada di sebelah kanan bawah, kemudian pembuka kap mesin ada di sebelah sini. Nah, kemudian ini tombol dummy ya, dan ini untuk menonaktifkan fitur vehicle stabil control. Kemudian di sini ada cup holder ya di sini. Kemudian ini untuk kisi-kisi AC-nya ya, sangat menarik ini, pengaturan kiri kanan ya, atas bawah juga. Oke. Dan terlihat perpaduannya, ada sudut-sudut runcing seperti ini ya, seperti bahan-bahan karbon ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ya ke bagian interiornya. Nah, ini untuk bagian meter kombinasinya ya. Nah, ada indikator juga di sini ya, untuk mengisi bahan bakar. Nah, ini ada 4 tema ya untuk tampilannya. Kemudian di sini indikator bahan bakar, kemudian odometer, tachometer juga terlihat informatif ya di sini. Nah, kemudian untuk setir sudah tilt ya, tapi belum teleskopik. Untuk setirnya belum teleskopik. Materialnya dibalut dengan kulit ya. Di sini ada jahitan-jahitan berwarna putih ya. Nah, kemudian untuk sistem keselamatannya sudah disematkan dual airbag di sisi pengemudi dan di samping di penumpang bagian depan ya. Kemudian sudah ada pedal shift di sini. Nah, di bagian kiri ini pengaturan untuk MID-nya ya. Di sini terlihat ya, di sebelah sana trip A ke trip B, di sini ya kodo. Kemudian di sebelah sini untuk switch audio control ya, di sebelah sini. Nah, kemudian di bagian untuk head unitnya memakai 9 inci ya, touchscreen di sini. Fiturnya ada radio dan terlihat floating ya di sini. Nah, ada tailing M Toyota ya, reminder untuk servisnya. Kemudian port USB, radio, audio juga. Nah, kemudian ini untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini. Ini tombol untuk lampu hazard, kemudian di bagian bawahnya sudah untuk laser AC-nya ya, sudah auto ya di sini, tapi belum dual zone. Sudah digital juga. Pengaturannya diputar ya seperti ini. Dan belum disematkan fitur sinkronasi ya, antara AC di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Kemudian di sini ada tombol untuk start stop engine button.
Kemudian di sini ada power outlet ya. Kemudian di bagian sebelah sini ada port USB di tempat penyimpanan juga. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya. Berbeda ya dengan Yaris ataupun Veloz ya. Tampilannya sekarang berbeda. Sudah immobilizer ya. Ini tuas untuk transmisinya ya, seperti ini. Sederhana sih ini. Ini sudah triptonic ya. Jadi bisa perpindahan gigi untuk mendapatkan sensasi manual bisa menggunakan tuas transmisi di sini atau memakai pedal shift ya. Nah, terlihat ornamen karbon ya di sini. Ya, efek-efek karbon di bagian floor konsol. Kemudian ada ornamen silver ya di sini, dan sebelah tengah ada tempat penyimpanan juga, mungkin untuk penyimpanan HP ya. Kemudian untuk konsol box seperti ini. Armrestnya sudah dibalut dengan bahan soft touch. Kemudian sudah ada apart ya di sini. Fitur standar untuk keselamatan ya. Untuk kendaraan-kendaraan baru dari semua merek ya, hampir di semua merek juga sudah diberikan apart ya dari pabrikannya. Kemudian di sini untuk glove box belum soft opening. Kemudian untuk hand grip sudah retract ya. Kemudian di sini seat belt sudah 3 titik, pretensioner dan post limiter. Kemudian untuk sun visor sudah diberi vanity mirror tapi belum ada lampu. Kemudian untuk lampu kabin di sini masih bohlam ya. Sama di sini juga untuk sun visor sudah diberi vanity mirror. Kemudian di sini kemudian untuk spion di dalam ini sudah ada fitur day night view ya, seperti ini. Oke. Untuk visibilitasnya cukup baik ya menurut saya di sini. Pilarnya juga tidak terlalu besar ya, jadi bisa melihat ke samping. Oke, kita cek bagian baris keduanya. Nah, untuk bagian pintu kedua ini seperti ini ya, hampir sama, dominan berwarna hitam. Kemudian tapi yang berbeda ya, ini untuk armrestnya bukan bahan soft touch ya, ataupun kulit. Terlihat seperti kulit ya di sini, tapi bahannya bahan plastik ya. Kemudian sudah ada cup holder di sini, ada speaker juga ya. Kemudian untuk kita cek untuk legroom masih menyisakan 1 jengkal. Kemudian untuk headroomnya masih menyisakan 1 jengkal juga ya. Kemudian di bagian sini, di bagian tengah sudah ada port USB. Sudah ada seat back pocket ya di sini, tapi di sisi pengemudi tidak ada ya, polos di sini. Hanya di penumpang depan ya. Kemudian untuk hand grip sama di sini juga sudah retract. Sudah disematkan 3 titik sabuk pengaman ya. Sudah ada fitur isopik juga ya. Untuk lampu kabin di sini masih bohlam. Sudah disematkan juga di sini 3 buah headrest ya. Jadi lebih aman dan nyaman ketika bepergian. Nah, untuk joknya sendiri ini di bagian baris kedua ini cukup tebal dan cukup empuk ya, jadi tidak pegal ketika berpergian jauh ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, mohon subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.